Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, shadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa a'azza junda, wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. Mukhlishina lahuddin walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian. Termasuk sore hari ini kita sudah diberikan nikmat yang amat besar, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat dan sempat, dan nikmat kemenangan atas hawa nafsu yang disebarkan oleh setan yang sangat keterlaluan. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang mulia ini mendapatkan nuruhiyah yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Kedua, mari kita sanjungkan pula salawat teriring salam untuk junjungan kita putra Abdullah, dua hatinya Aminah, intannya Mekah, berliannya Madinah. Siapa lagi kalau bukan ya Nabi ya Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian ibu-ibu istiqomah. Leres nggih? Istiqomah artinya stabil, konsisten, terus menerus, ada progres. Mudah-mudahan panjenengan tetap istiqomah di dalam ngajinya. Amin ya rabbal alamin. Di waktu yang singkat ini, maksimal sampai jam berapa ini? Setengah 6, 5/4. Makanya di stop ya. Tidak 12 nanti Isya. Saya hanya akan menyampaikan dua patah kata, yang insya Allah dua patah kata ini akan saya patah-patahkan menjadi ratusan kata, kalau perlu ribuan kata, hingga menjadi kalimat yang bermakna dengan tema keajaiban silaturahmi. Apa itu keajaiban dan apa itu silaturahmi? Mari ibu-ibu kita kupas sedikit. Keajaiban artinya keunikan, keanehan, sesuatu yang Allah berikan kadang tanpa terduga. Sarananya banyak, di antaranya silaturahmi. Mahwa silaturahmi. Lalu apa bedanya dengan kalimat yang mirip, yaitu silaturahim? Di sore hari ini saya lebih suka menggunakan kata silaturahim. Tidak salah, silaturahmi juga benar. Sama-sama diawali dengan kata sila, menyambung, menyambung aturan. Rahmi itu kasih sayang. Rahim wadahnya kasih sayang.
tempatnya kasih sayang, komunitasnya, jamaahnya, kelompoknya, organisasinya, itu namanya rahim, tempat menyambung kasih sayang. Maka isi di dalamnya tidak boleh gontok-gontokan, tidak boleh saling menghina, harus saling menyambung kasih sayang. Apalagi kita sudah pada kenal, walaupun kadang terpisahkan oleh jarak, mudah-mudahan kasih sayang dalam arti positif tetap tersambung, terutama dalam satu komunitas, satu jamaah, satu rahim yang bernama pengajian. Dan silaturahim seperti ini Bu-ibu, hukumnya wajib. Wajib berarti harus dilakukan. Kalau tidak, fatal. Apa dalilnya? Banyak Ibu-ibu. Misalnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum artinya jadilah kamu sekalian. Kun itu jadilah. Berarti perintah kepada kita untuk menjadi. Menjadi apa? Khaira ummatin, umat terbaik. Kalau hari ini kita harus menjadi umat terbaik, berarti kita belum menjadi umat yang terbaik. Setuju betul? Oh, betul setuju nih? Iya, serahkan. Tapi realitanya kan belum menjadi umat terbaik. Kita masih sering dihina, diinjak-injak tanpa punya makna sedikit pun. Kadang seperti ombak di lautan yang dihempaskan sampai ke tepian. Maka perintah ini harus kita susun, kita rapikan secara kontinu dan istiqomah agar tetap hidup gerakan ini untuk menjadi umat terbaik. Apa syaratnya? 3. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Keluar dari rumah mengajak kebaikan. Ini sulit ibu-ibu. Keluar dari rumah berarti memang harus keluar, tidak cuma di dalam rumah. Kemarin pas Covid bolehlah di rumah, dakwahnya pakai HP, daring, online, belanjanya juga begitu. Sekarang sudah tidak Covid, betul-betul harus keluar. Dan keluar rumah di sini Bapak Ibu, oh, bapaknya cuma satu ya. Itu Allah berikan banyak motivasi. Misalnya, barang siapa keluar rumah, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menuju masjid, seperti sore hari ini, tempatnya majelis taklim, bersilaturahmi di rumah Allah, maka itu lebih utama, lebih mulia daripada sholat 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, dan ziarah kepada 1000 jenazah. Hadir di sini saja ibu, walaupun sambil ngantuk-ngantuk, lendean itu mengalahkan 3 keutamaan. Sholat 1000 rakaat, apa enteng? Ngomong apa tuh 5 ya, berarti dia lendean. Apa? Terawih saja berapa itu kalau dihitung nggak nyampe 1000. Saya punya cerita menarik untuk saya sendiri ibu. Punya teman baru sedang panas-panasnya, rajin-rajinnya mengamalkan sholat sehari 40 rakaat. Luar biasa. Tapi ada yang tidak berkenan di hati saya. Mau saya tegur nanti malah mutung orang belum sholat. Yang kula wonten teng kantor juga. Adan salah ditegur mutung dadi ora adan. Niku tesi mending dadi ora sholat. Tesi mending dadi ora Jumatan. Dadi angel arep ditegur. Asal niki wonten rencang kula lagi semangatnya sholat sunah 40 rakaat. Sing kleru membesarkan sunnah, mengecilkan wajib. Sudah adzan duhur bahkan sudah qomat,
tak suruh imam nggak mau, alasannya mau sholat qobliyah dulu. Mau jaman ngeteni kabeh, mboten ta? Yo tak imami sholat zuhur. Jebul dheweke telat mergo sunah qobliyah nesu-nesu. Asalahe wis komat karo qobliyah. Nek niat qobliyah tekone gasek ta. Tekone telat. Itu namanya membesarkan sunnah, mengecilkan wajib. Oke lah Bapak Ibu, sholat 1000 rakaat pahalanya besar, tapi masih kalah dengan hadir seperti pengajian seperti ini, menuntut ilmu sekaligus silaturahmi. Yang kedua, menjenguk 1000 orang sakit. Abot betul, abot, terutama Bu RW. Ibu nggih, jenengan nek menjenguk nyumbang mboten? Nyumbang, masa orang nyumbang Bu RW dirasani. Pinten Bu? Mboten bercanda bocor kali. Abot niku, abot kuantitasnya, abot kualitasnya. Kuantitas niku jumlahe 1000 orang sakit harus dijenguk Bu Ira, baik yang mondok maupun yang tidak. Coba nek wong siji 1.000 misale, mosok berwe 1 paling ora 500. Misale nih, kok ngerti dulu kan? Diampoki aku ora ngerti kok. Dipingke, anek ora nyumbang kan dirasani wargane ora milih dirasani kok. Wah, apa dadi kowe? Mulane ben kula ora gelem ketemu sekretaris Batu Bukit ini. Tapi kalau bisa pahalanya besar itu menjenguk 1000 orang sakit. Tapi itu pun masih kalah dengan hadir di pengajian seperti ini untuk silaturahmi dan juga menuntut ilmu. Yang ketiga, menjenguk ziarah kepada 1000 jenazah. Nanti ziarah kepada 1000 jenazah belum pernah. Coba makam mana yang terdekat dengan kita, hitung dalam setahun pernah kita layat 1000 kali? Nggak nyampe. Ujungnya kemarin pas gempa tahun 2006 sisa kan korbannya 6.000 kan, tapi nggak sempat. Kalaupun bisa masih kalah dengan hadir di pengajian seperti ini. Itu keutamaan dari silaturahmi. Janji Allah barang siapa yang keluar rumah. Yang kedua, Allah juga beri janji, barang siapa keluar rumah, baik laki-laki maupun perempuan, bapak atau ibu seperti panjenengan, maka setiap langkah kaki kanannya satu kebaikan, dan setiap langkah kaki kirinya diampuni dosa-dosanya. Sinten sing paling adoh omahe dari masjid ini? Kula adoh. Lo kali bakete adoh niku. Kok jauh ya? Oh iya. Kalah kula. Ini kan motor. Ojo. Hadisnya enggak disebutkan motor. Setiap langkah kanan satu kebaikan, setiap langkah kaki kiri diampuni dosanya. Jadi misalnya berangkat jalan kaki dari Mbak Yanti, hotel apa itu ya? Ya, Utama 100 langkah kaki kanannya dihitung, maka 100 kebaikan, dan langkah kirinya 100 diampuni dosa-dosanya. Yang rumahnya dekat mau usah Mary. Bu Ira kalau Mary lewatin muter, kelihatan begini loh. Terus, tengah muter Garuda muter, kadang-kadang itu bubar. Yang penting niat ikhlas, Allah berikan pahala yang berlipat-lipat. Tapi dalam kondisi suci, wudunya dari rumah. Kalau sudah batal, wudu lagi boleh juga, tidak apa-apa. Kan cuma pengajian, tidak sholat. Tapi kalau sholat ya harus wudu lagi. Niki nek tinggal ibu-ibu, insya Allah ngirit banyune nek wudune saka omah masjid rada ngirit banyu karo listriknya. Kalau ayat ini diamalkan. Berikutnya, ini ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tafakkaru fi sa'atin khairum min ibadatis sana. Berpikir 1 jam
lebih utama daripada ibadah 1 tahun. Ibadah ibu-ibu itu segala amal perbuatan baik yang diniatkan karena Allah, caranya seperti Nabi, itu namanya ibadah, baik ibadah kecil maupun ibadah besar. Sholat, zakat, puasa, haji, umroh itu ibadah-ibadah besar. Ibadah kecil jumlahnya ribuan, menunjukkan alamat yang benar, menyingkirkan duri, batu, kerikil, beling dari jalan biar orang bisa lewat, itu juga ibadah. Senyum juga ibadah. Apa sumuka fi wajhi akhika laka sodaqah. Senyum kepada temanmu sodaqah. Itu juga ibadah. Dikumpulkan selama 1 tahun masih kalah dengan berpikir 1 jam. Seperti pengajian seperti ini, tapi tingkatannya berpikir, berzikir. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Allah tunjukkan kebesaran, tanda-tanda kekuasaannya untuk generasi ulil albab. Siapa generasi ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yattafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Generasi ulil albab adalah satu generasi yang selalu berpikir ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, ketika sehat, ketika sedang, ketika sakit, ketika kaya, ketika menengah, ketika miskin. Itu selalu berpikir, selalu berzikir. Jadi nggak ada kesempatan buat melamun, gelohong, ayam-ayam. Tidur saja harus berpikir, harus berzikir. Itu generasi ulil albab. Nah, ibu-ibu, maka yang Allah janjikan keutamaannya seibadah 1 tahun masih kalah dengan berpikir 1 jam. Niki makin ngajinya boten ngantos 1 jam, paling setengah jam, berarti sama dengan ibadah setengah tahun, lumayan. Yang saja makin ngantos bar maghrib ya. Kan mulainya tadi malam ya. Boten apa-apa, yang penting efektif. Berikutnya ibu-ibu, ini keajaiban silaturahmi. Di antara yang lain selain tadi adalah dipanjangkan umurnya. Usia boleh pendek, tapi umur harus panjang. Paham ibu? Memang yang terbaik usia panjang, umur panjang. Tapi kan terserah Gusti Allah. Nyatanya Nabi yang umurnya usianya terpanjang, Nabi Nuh yang usianya 1400 tahun, kisahnya pendek, tidak banyak. Begitu pula nabi-nabi yang lain. Nabi Sulaiman 250 tahun, Nabi Ibrahim 180 tahun, Nabi Ismail 140 tahun, Nabi Ishak 130 tahun. Itu umurnya panjang-panjang, usianya panjang-panjang, tapi umurnya pendek. Nabi Muhammad SAW usianya 63, tapi umurnya panjang. Kisahnya banyak, sampai hari ini dibahas tidak akan pernah selesai. Saya bikin video dubbing ibu-ibu, sekarang sudah sampai seri 156, belum habis. Rencana sampai seri 450. Durasinya hanya 5 menit, tapi dubbing cuma suara, nggak ada gambarnya. Tiap hari saya share ke murid-murid saya itu. Belum habis-habisnya, kisahnya panjang, dikaji terus, semakin dalam semakin luas. Usianya pendek, umurnya panjang. Maka benar orang yang rajin silaturahmi, termasuk sergap ngaji seperti ini, umurnya dipanjangkan. Usia mungkin pendek, Allah ambil, tapi namanya dikenang masa. Orangnya sudah tiada, nama baiknya selalu dikenal. Banyak orang yang mendoakan, itulah yang namanya umur. Kalau usia itu bilangan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun itu usia. Tapi kebaikan namanya umur.
Nah, kita berharap dengan silaturahmi dipanjangkan umurnya. Artinya umurnya barokah, umurnya bermanfaat. Gak usah jauh-jauh sudah. Kita punya pahlawan nasional, misalnya Pangeran Diponegoro, usianya juga tidak panjang. Usia 25 tahun sudah menjadi panglima perang. Pengawalnya yang satu Kiai Mojo 23 tahun, Sentot Prawiro Dirjo 21 tahun. Kan masih mahasiswa ini, tapi sudah menjadi panglima. Bahkan bertiga mampu mendirikan benteng lapis 3. Frederick niko lapis 1 loh Bu, kurang jembar niko. Ini bertiga mampu membangun benteng lapis 3. Dan nama Pangeran Diponegoro, ibu-ibu coba dilihat, di kota mana yang tidak ada nama jalan menggunakan nama Pangeran Diponegoro? Ada semua. Dan Jogja tentu ibu. Tugu, ngeten apa ngulon? Ngulon nggih. Ning ngeten Jenderal Sudirman. Dan Banten tentu ibu. Belum lihat juga mawon. Itu namanya berkah, umurnya panjang, orangnya sudah tiada, namanya masih dipakai buat nama jalan. Foto-fotonya pun masih laku di perko-perko, di teras 1 nopo 2 nih. Ada orang saja yang masih menawar fotonya Pangeran Diponegoro. Fotonya garwane jenengan wonten mboten Bu? Ningali teng dompet wonten mboten? Kula niku mboten sengaja rancang kula ngetoke dompet tiba mawon metune dudu fotone bojone, fotone Nikita Mirzani. Wah, iki ora genah. Duwe bojo malah fotone wong liya. Bojone malah ora dipajang fotone. Ternyata keluarganya sendiri saja umurnya tidak panjang. Artinya foto yang dipakai bukan foto pasangannya, malah foto orang lain. Begitu ibu-ibu, contoh-contoh kecil tentang keberkahan dari silaturahmi, diantaranya dipanjangkan umurnya. Maka kita nggak perlu sering ulang tahun, sering berdoa minta panjang usia, mending dipanjangkan, dimanfaatkan umurnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, silaturahmi itu tadi saya sampaikan hukumnya wajib. Karena punya tugas yang pertama amal ma'ruf, keluar rumah mengajak kebaikan. Yang kedua lebih sulit lagi, buatan hauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Ini lebih sulit. Mengajak kebaikan saja sulit, apalagi mencegah kemungkaran. Gampang mengajak kebaikan, tenang, boten sulit. Coba jenengan tadi berangkat dari rumah sampai ke masjid, ngajak-ngajak boten, ayo ngaji ora ya. Betul bersama dijawab itu, betul bisa dijawab ngerti biasanya. Iku nggih abot Bapak Ibu, Bapak lagi. Saya kalau ke masjid saja abot kok, liwati tonggone do jagongan padahal pun adzan, ayo ke masjid abot banget. Ini kalau nganggo peci, nganggo sarung pun paham, berarti di masjid itu sudah termasuk Jawa. Malah kadang coba itu, nanti Pak masjid ngerti nggo peci urusan yang pasar. Titip ya, titip bawa salam, ya tak sampaikan. Tenang, kalau rampuan sholat langsung ya tak sampaikan. Mas, salam kembali dari Israel. Kamu jadi insan. Kamu titip salam mau kayak konson. Kalau di masjid sarung-sarung. Itu mengajak aja sulit, apalagi mencegah. Namun demikian Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana cara mencegah kemungkaran. Ajeng dicobi Bapak. Caranya 3. Fabil yadi, fabil lisan, fabil qalbi. Niko urutan dia. Dari cara yang paling radikal sampai cara yang paling halus. Nabi ngendika, ketika engkau melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Bila dengan tangan tidak bisa, fabil lisan, dengan lisanmu.
dan bila dengan lisan tidak bisa, dengan hatimu. Yang pertama dengan tangan ada dua makna ibu-ibu. Tangan benar-benar tangan, tangan yang kedua bukan benar-benar tangan, tapi kekuasaan. Ajeng ngangge sing pundi? Sekarang pakai benar-benar tangan jadi masalah. Walaupun dalil dan ayatnya masih ada. Contoh, ajarilah anakmu sholat ketika sudah berusia 7 tahun. Kula pun aman, sing ragil pun kelas 12 SMA. Kami 17 tahun, ora 7 tahun. Yang masih punya kecil-kecil yang masih harus berjuang. Bila usia 10 tahun belum mau sholat, maka pukullah, pukul ibu-ibu, benar-benar dipukul. Niki sing apa? Kan jadi masalah sekarang. Pelanggaran HAM, kekerasan. Tapi Islam juga mengajarkan mukulnya dengan hati, tidak boleh emosional. Kalaupun harus menyentuh badan yang kira-kira tidak sakit. Biasanya apa? Bokong, dicetit apa dicetot, dicetit ngaten, cetot ngaten. Tidak boleh memukul kepala, apalagi wajah, tidak boleh. Dan membaca bismillah biar tidak emosi. Syukur membaca Fatihah. Ajeng mukul Al-Fatihah. Rambung wis mlayu bocah. Napa Yasin mawon siswa? Makanya dikira tahmin. Dulu aman. Saya dulu pernah dipukul guru saya aman oleh ibu-ibu. Teringat sampai sekarang. Kelas 3 SD saya dipukul sama guru saya. Merangkap kepala sekolah, pakai akik tengahnya bu, coba akik gede bu. Gara-gara saya maju di papan tulis menuliskan matematika 3 kali 4 tak isi 100, 4 kali 6 200. Langsung dipukul lampu akik yang semaput kula bu. Jane ora semaput, ning kula mikir nek tangi tak dikampleng malih. Jadi kula pura-pura semaput, digotong-gotong, gone UKS, entuk wedang, entuk jajan, entuk makan siang, ora melu pelajaran, pinter kula ini, cari aman. Rampung mulai kula lapor kali bapak kula. Reaksi bapak saya gimana bu? Tambah lagi kamplengannya, dasar bodoh, turun di papat 100. Niku zaman biyen, guru ngampleng mboten napa-napa, gurunya tambah wibawa, saya tambah takut, bapak saya juga nambahi lagi pembelajarannya kampleng sisa. Kulo digandeng kali bapak kulo, dijak neng guru nek minta maaf coba, sing ngampleng guru nek kulo kok minta maaf. Niku zaman biyen. Saniki wani wah, akhir ngomong goblok ya mengundurkan diri jadi staf ahli. Sing diomongi goblok malah entok ratusan juta, iso umroh, entok omah. Ajeng niru mboten. Pura-pura disati kula sing ngomong goblok panjenengan sing nuntut kan entok bagi-bagi. Punten nggih. Sekarang sulit sekali. Jane biyen karep kula nggih ngaten Bu, guru saya yang mukul harusnya nanya dulu 3 kali 4 100 dari mana. Niku ceritane Bu pas istirahat kula niku ningali after foto. Tahun 76 kula kelingan kelas 3 SD 3 kali 4 hitam putih foto niku 100, 4 kali 4 200 kelingan mboten. Lah niku gurune mboten taken kula, langsung tak isi surat buka ampleng kula. Jadi salah gurunya kayak di kula di malam-malam. Saniki wah terlibat. Niku aliyatu benar-benar pakai tangan. Dengan kalengan boten tahun 1995 di depan rumah yang saya tempati dulu sama Hotel Puri, berarti tengah-tengah nggih. Itu setiap jam 3 malam kula wangsul tak enten wonten 20 niku do ngombe-ngombe. Tidak perlu saya sebut namanya, ada yang masih ada, yang lain gak saya kenal. Dulu setiap jam 3 malam Bu, aku lah
kabeh remuk kaya wong rombongan. Jadi pakai ayat itu nggak bisa. Harus pakai kekuasaan. Saya lapor ke Pak Camat dulu. Namanya saya lupa. Sebelum Pak siapa ya? Yang ahli sejarah Jogja, Pak siapa namanya? Lupa dulu, orangnya gemuk dulu. Pak Camat, tolong di kampung saya ini banyak miras waktu itu. Ada 20. Hadir itu. Oh, bagus Pak Camat yang malam-malam hadir juga itu. Yo ngandani. Pak Camat wani ngandani kami. Tapi Pak Camat ngomong, aku bener bodoh wae. Malah yang dinasihati malah saya, Pak nggak bisa Pak dihilangkan, itu sudah menjadi tradisi. Oh, udah jadi tradisi katanya. Maka ketika menggunakan tangan tidak bisa. Yang kedua, fabil lisan, dengan ucapan, dengan lisan memberikan nasihat. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Menyampaikan kebenaran dengan kebenaran, menyampaikan kebenaran dengan kesabaran. Yang disampaikan benar, cara menyampaikannya harus benar. Kalau menyampaikannya salah juga jadi masalah. Dan harus dengan kesabaran. Tidak mampu, nah yang ketiga, fabi qalbi, dengan hati. Tapi ibu-ibu, dengan hati itu artinya selemah-lemahnya iman. Monggo milih imannya ajeng kuat napa mboten. Nek nyerah lungani niko imannya lemah. Nek pengen kuat yo jika ing jenengan abot ibu-ibu. Jadi pilihan yang paling aman yang meninggalkan, tidak nonton. Karena kalau nonton sama saja ibu-ibu. Ada 10 golongan yang dilaknat Nabi gara-gara minuman keras. Mulai dari pabriknya, distributornya, warungnya, yang promosi, yang beli, yang beliin, yang memegangkan botol, yang megang gelas, yang menandatangani perizinan, sampai yang nonton pun ikut dilaknat Nabi gara-gara minuman keras. Jadi kalau betul-betul lihat orang kuat ngandani, boten wani ngampleng musir, yang nglungani boten nonton. Kalau nonton sama saja dengan mengiyakan atau merestui, dan itu kena laknat Nabi. Ibu-ibu, Jogja sekarang sedang 3 darurat remaja. Yang pertama munculnya outlet 23. Targetnya 23 outlet. Sampai hari ini baru 18 outlet. Oh, satu lagi, kemarin tambah satu lagi, 19 outlet. Minum gratis, miras di tempat. Gua beli yang bayar. Itu dampaknya langsung. Hati-hati ibu, kita jaga anak-anak kita atau tetangga kita yang masih anak-anak, paling tidak menasehati. Karena langsung berpengaruh. Begitu diminum langsung sirai miring. Ripatnya kiap-kiap. Omongannya rasis, mesum, menghina orang, ya akibat miras itu. Apalagi kalau dicampur dengan sabu-sabu sing murah, wah tambah jadi. Nopo malih sing larang. Saya dengar sabu-sabunya sekarang 1 gramnya 2 juta, Bu. Saya heran, mau mabuk saja butuh dana 2 juta. Dulu waktu saya SD Mbak Ira, mau mabuk cuma 100 rupiah. Numpak bis Madem Buri. Mabuk. Setelah itu sampai 2 juta. Niki sing ironis, Bu, teng Jalan Gejayan, bar jembatan merah, ngalor sithik belok kiri wonten Masjid Al Jihad. Jejere outlet 23. Wong sing biasanya mlebu masjid menggosi mampir kesuwen ora situ nang masjid. Jamaah pengajiannya tadinya 30 tinggal 20, mbok sing 10 teng pundi. Offline-nya bisa ditutup. Saya pas ke sana udah dirantai, tapi ternyata online-nya masih jalan. Kalau penasaran nih kok sampai tak beli rompet, wongnya metu. Beli apa Mas? Enggak, cuma iseng aja. Dilalap bareng kali ibu-ibu masih muda, nangge jilbab, Bu.
Kalau penasaran pesen apa ya Mbak? Rada isine sih tapi tak sempat tak lirik niku. Pesan niku tulisannya TJIOE napa niku? Ciu. Ciu putih. Sak gelas. Sak botol pinten, Bu? 3 juta. Ngomong-ngomong sak botol 3 juta. Yang buat saya kaget lagi alamatnya. Minta diantar, ngapunten nggih, alamatnya Bu. Kos Putri Eksklusif Asyifa. Wah, coba Bu. Kalau kelingan alamatnya sih. Kos Putri Eksklusif Asyifa. Jeneng muslim niku. Kudune kan wong muslim, nganggo jilbab kok. Niku tumbase ngatus-ngatus niku. Niku betul-betul merusak. Rawan darurat remaja Jogja 1 munculnya outlet 2. Yang kedua ibu-ibu, munculnya balapan liar. Dulu di Stadion Maguwo, sekarang sudah mulai di jalan-jalan. Hati-hati ibu kalau pulang jam 12 malam, yang jalannya sepi, satu arah biasanya dipakai. Sudah makan korban. Jalan Lejen Suprapto sekarang sudah dipasangi polisi tidur, nambah korban lagi. Dulu di polisi ini. Pas kapan itu siang-siang malah balapan. Berjumatan itu Avanza Putri balapan kalau Brio hitam jam 1 siang banyak. Kasih oke wong itu bus menang sopo. Jalannya searah. Siap-siap nih jalan Mataram kalau buat balapan liar. Remaja-remaja awan-awan tak belok ke SMA. Nunggu KTP nunggu sih podo ngatur-ngatur ini. Mau mana sugi-sugi ini kaya ini. Ini darurat yang kedua itu munculnya balapan liar. Maka Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga kemarin memberikan saran kepada guru-guru. Sekarang tak sampaikan kepada panjenengan Bu. Liburan besok jam 9 malam kalau bisa di rumah, tidak keluar. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya sekolah. Hati-hati mawon. Banyak muncul balapan liar. Yang ketiga, ini rawan Bu, hati-hati nggih. Siap-siap, mudah-mudahan nggak jadi. Bagi-bagi gratis alat kontrasepsi yang namanya kondom pun mulai. Nggak saya sebut nama apoteknya, nanti dengan dokumen. Syaratnya tinggal KTP. Mudah-mudahan belum ada korban. Di Bekasi, Jakarta sudah banyak korban. Data terbaru menunjukkan 2 dari 3 anak-anak sekolah yang perempuan sudah tidak perawan. Alhamdulillah berkat bagi-bagi kondom gratis. Kalau bakso saja masih mending. Niki kondom remaja ibu-ibu. Tapi dampaknya cukup parah. Saya aja sempat marah pada murid saya gara-gara pas piket jaga di depan. Ada yang basa-basi, saya bilang basa-basi. Tapi saya marah. Anak kelas 10 Bu. Kelas 10 berarti kan 1 SMA. Tanya saya nggak ngajar, saya ngajar kelas 12 sama 11. Pak, bagaimana caranya biar kalau berhubungan tidak hamil? Amun tak pula loh. Ya jawab saya, ya jangan berhubungan. Anak aja. Pikiran gue ngerti. Dia pengen jawaban dari saya pakai kondom, kata toh. Sorry. Tantai ke tenan itu. Proses ucapannya udah sampai segitu, orang mungkin mikir pelajaran, sudah mikir kayak gitu. Kelas SMA, ini mesti gawan SMP ini. Gua SMP nanti terbawa sampai SMA. Jangan, ngeri banget. Ini PR buat kita, amal ma'ruf nahi munkar. Maka di dalam dakwah kita nggak boleh sendirian, harus berjamaah. Berjamaah bisa dibentuk lewat silaturahmi. Maka ayatnya tadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Landasannya iman kepada Allah untuk melakukan 2 proyek besar, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Landasannya harus iman. Ini bisa dibangun lewat pengajian, lewat silaturahmi, lewat organisasi, lewat jamaah. Maka benar kalau Umar bin Khattab mengatakan la Islam ila jamaah.
la jamaah illa imamah, la imamah illa ta'ah, la ta'ah illa ikhlas. Tidak disebut Islam. Kita enggak termasuk Islam ibu-ibu kalau kita tidak berjamaah, kalau kita tidak mengaji, enggak silaturahmi, enggak organisasi. Jadi harus hukumnya wajib. Kalau tidak berarti tidak disebut Islam. La jamaah ila imamah. Tidak disebut jamaah kalau tidak ada imam, tidak ada pemimpinan. Maka kita harus menjadi atau memilih pemimpin yang benar. Bukan disebut pemimpin kalau tidak ada ketaatan. Dumandel ape, lompat-lompat itu dari kudu lompat, kudu loncat. Tidak ada ketaatan kalau tidak ada keikhlasan, berarti harus ikhlas. Kemudian ibu-ibu kasih wonten ya. Wonten tanya jawab wonten mangke. Gimana nek wonten di stop wonten apa-apa gitu. Tanya. Ya tidak harus tanya, enggak juga enggak apa-apa. Ibu-ibu, kalau demikian maka ada larangan keluar dari jamaah. Man kharaja anit ta'ati wa farqa jama'ata famata mata maitatan jahiliyah. Barang siapa keluar dari taatnya, keluar dari kelompoknya, keluar dari organisasinya, keluar dari pengajiannya, kemudian mati, maka matinya mati jahiliyah. Apa tuh Bu? Bila saat pun ngaji memiliki dari istiqomah, berarti nggak boleh keluar. Kan namanya istiqomah, tetap ngaji. Dan kalau keluar nanti terpisah dari kelompoknya, sangat bahaya. Di luar banyak musuh mengancam kita, ibu-ibu. Ada satu kampung, saya punya teman, mohon maaf ibu-ibu, imannya kuat tadinya, Islamnya hebat, ditawari bansos tidak mau, hebat sekali ini. Tawari uang nggak mau, tawari dana nggak mau, beasiswa nggak mau. Tapi setelah ditawari Suparmi, jadi mau. Suparmi nggak mau, Suparmi malah mau. Akhirnya keluar dari Islam. Dilarang meninggal. Asu-asu ribut tak kula punten kampung dadak tiba Pak ngapunten iki jenazah salahke pundi. Ana ngeten pundi piye? Anggone ora ono omahe sempit. Di masjid boleh enggak? Enggak boleh. Ngapunten non muslim ya. Tadinya muslim. Kalau kemarin masih muslim enggak apa-apa, anak muslim. Saya bilang cari gereja saja. Oh nggih, gereja. Muter-muter ditolak semua. Gereja nolak semua, Bu. Kok iso? Saya jadi tahu sekarang. Ternyata gereja punya daftar hadir, Bu. Punya absen. Jadi kalau nggak pernah ke gereja, nggak pernah absen, yang nggak terdaftar ya ditolak. Teng niki loh. Gedung Agung wonten ditolak. Teng niki Jalan Magelang ditolak. Kota Baru ditolak. Saya baru saja ngurus murid non muslim, nggak mampu bayar SPP, dicarikan beasiswa. Kalau menurut saya dari musola nggak apa-apa sih, tapi teman-teman nggak setuju. Ya coba tak carikan di lembaga mereka namanya Caritas itu. Hanya 150.000 itu ditolak, tetap nggak ada, karena ternyata nggak punya daftar hadir, nggak pernah hadir di gereja itu. Padahal kalau dia muslim, wah masjid-masjid siap. Nyatanya kemarin Bakulas sebagai goblok malah dapat banyak nih. Donasinya sudah 200 juta masuk umrah. Ini Adi Hidayat mau nyumbang lagi 100 juta lagi. Ini yang non muslim untuk satu sakit aja nggak jadi dibatalkan karena nggak pernah hadir di gereja. Ini yang ngebelsa juga gitu. Udah dikasihkan MUI saja biar MUI yang lulus. Nah kampungan, lalu pulang lebih ceramah. Ngapunten Bapak Ibu, ini pelajaran buat kita sak kampung. Kalau beragama harus jelas. Misalnya Islam yo rajin ke masjid, non Muslim yo rajin ke gereja. Kalau nggak jelas kan bingung.
Yang masyarakat kampung juga bingung toh, ya nang temuti jenazah temuti ini masjid nggak bisa, gereja nggak bisa, karena nggak jelas itu loh. Nah, ini pelajaran buat kita. Jadi harus jelas dalam beragama. Termasuk yang mualaf baru masuk Islam pun harus jelas. Kalau kita kan alhamdulillah nih muslimnya sejak lahir waktu aman. Tapi kalau yang baru saja Cina misalnya nih, yang kula mereka kata Cina-Cina melabat muslim, tapi orang wani cerita keluarganya saja nggak pada tahu, itu nggak cerita sama mamanya kan nggak tahu. Jadi kan jadi dirasani ngopo ya Cina nang masjid sunat dulu nggak dirasani tadi. Karena nggak jelas. Harus dipersaksikan di hadapan jamaah. Jamaah juga memberikan hadiah biar pada tahu. Kalau tidak nanti jadi masalah juga. Kasus-kasus apa dulu ya? Kan rebutan jenazah ya, karena agamanya nggak jelas. Sudah Islam tapi nggak jelas, nggak diumumkan. Orang tuanya tahunya masih non Muslim, diminta orang tuanya, tapi ternyata ikut pondok pesantren Muslim, diminta sama kiainya, jadi masalah. Jadi harus jelas. Hal yang seperti ini harus diurus. Maka Bapak Ibu, Bapak Hakim ini, kita sudah ada di dalamnya, insya Allah aman, jangan sampai keluar. Kalau keluar nanti seperti kasus tadi, nggak jelas ditolak di mana saja, nggak barokah. Maka itulah pentingnya silaturahmi atau silaturahmi. Namun demikian banyak juga yang harus kita jaga, jangan sampai bubar atau ada yang mutung. Kan banyak nih, awalnya grup WA, sindir-sindiran, mutung, izin live. Kalau izin aja masih mungkin ada yang langsung tahu-tahu keluar. Kadang dihubungi lagi, masukkan lagi, keluar lagi. Nah, mari kita sama-sama refleksi diri, ngoreksi diri. Nggak perlu saling menyalahkan, kira-kira salah kita apa. Mungkin di dalamnya sering ada pamer atau menggurui. Kalau saling menasehati saja masih mending. Kadang ada yang menggurui, merasa paling pintar, itu yang kadang tidak membuat nyaman di dalam grup WA. Murid-murid kula ngaten pun gawe grup WA, malah ngomong kula, "Pak, tolong itu dinasehati." Lha malah ngomong kula ini. Kan sekarang merebak nih, berkat adanya HP iso gawe grup TK, keren banget. Udah 40 tahun kok masih bisa dikumpulkan lagi grup TK. Kula wonten Bu grup WA TK niku. Iki saya kira wong telu. Grupnya gue kampanye kok. Nomor piro arep padu bubar kali wong telu. Kalau mboten bubar ning ngenteni tak dhewe niku. Grup TK, grup SD, SMA, S1, S2, grupnya do bubar. Ada kepentingan seperti itu yang membuat silaturahmi bubar ya seperti itu. Ya kalau itu kersane Gusti Allah nggak apa-apa. Memang selektif, seleksi sosial dan seleksi ilahiyah. Kalau kita mau belajar, belajarlah dari makhluk Allah. Allah kadang memberikan pelajaran kepada kita lewat makhluk-makhluk lain seperti binatang. Binatang apa? Misalnya lebah. Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran menjadi sebuah surat, namanya surat An-Nahl. Memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita menjadi orang yang baik di dalam berteman dan silaturahmi. Itu contohnya tawon. Tawon Bu di mana saja tinggal selalu berbuat baik, tidak pernah rugi. Hingga di ranting-ranting tidak patah, hingga di daun-daun tidak bolong-bolong. Itulah tawon, tidak pernah bikin masalah. Satu. Yang lain misalnya prinsipnya tawon punya satu tujuan. Sebelum targetnya belum sampai tidak mampir-mampir. Tawon itu punya kelebihan mampu sekali terbang menempuh jarak Jogja Semarang 120 km. Tawon Bu, nggak mesti mandek. Paling murah tengah Barawa, ngopi dulu. Tawon boten. Langsung kalau belum tercapai targetnya tidak berhenti. Beda dengan supir suka mampir, dilit-dilit mampir, dilit-dilit mampir.
Kayak lalat kan bentar mampir, baru dari comberan mampir, pencelok teng kepalanya Bu RT, ngendok, mabur malih teng WC, mabur malih mampir, hinggap di kepalanya Bu RW, pencelok lagi teng comberan, mabur lagi, terus kepala pulau dilewati, Bu kok dilewati orang itu, atau serang pulau tuh ceramah pulau. Niko mandek-mandek mampir-mampir, niko laler, tahun boten. Itu prinsip ibu-ibu, sebelum target tercapai tidak mampir-mampir, konsisten, konsekuen. Ini yang sering saya sampaikan kepada anak-anak saya di sekolah. Anak-anak, target selesaikan. Nggak usah pacaran dulu, tidak usah pacaran, pakai cara setan. Enggak, cuma ngobat kecolongan malih hujan. Mosok murid kula cah kelas 11 menghamili kelas 12 coba. Ngeri toh. Lanangnya kelas 8, wedoke kelas 10. Wis metu kabeh. Kan enggak tercapai targetnya. Enggak tercapai padahal baru saja saya siapkan untuk mendapatkan bantuan sebagai studentpreneur. Jadi wirausaha muda anak SMA sudah disiapkan kok ngerti wis ra sinten. Lho. Riyen wonten saya dapat tugas presentasi promosi tiap tahun untuk mendapatkan siswa terbanyak. Dapat siswa 180 coba, luar biasa ibu-ibu. Tapi dalam setahun tinggal 150, yang 30 hamil. Enggak kayak gurune toh. Gurune orang hamil dalam sebulan rata-rata yang hamil 3. Jangan luar biasa ini. Ini mampir-mampir nih kok jenenge, tidak mencapai target. Kalau niku guru biasanya kaya BP, kadang tidak visit rumah-rumah ngeri Bu. Neng omah sepi, bapaknya neng sawah, ibu neng pasar, asiswanya udah demenan kabeh ya wis dandang. Sekolah kemudian kamu dibilang itu juga namanya rawan. Tawon punya prinsip target sampai dulu, itu yang kedua. Yang ketiga, iskariman aumut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid niku tawon. Hidup mulia tinggalnya di tempat yang tinggi. Jenengan nate ningali mboten tawon omahe teng comberan, teng toilet, teng sampah-sampah, betul nggih? Mesti di tempat yang atas, tempat yang tinggi itu menunjukkan kemuliaan tawon. Itu pelajaran buat kita agar menjadi orang yang mulia, ish karimah. Kalau tidak, aumut syahidan, mati syahid. Tawon kalau sudah mulai diserang, menyerang, tidak diam saja. Tawon jadi mau nakal, tidak mengganggu, tidak menyerang, tapi kalau diusik balik menyerang. Itu harusnya kita seperti itu. Orang menunggu kalau dijajah terus, lawan kalau sudah diusik. Nabi juga seperti itu. Banyak peperangan-peperangan yang dilakukan Nabi karena diserang musuh duluan. Kalau Nabi tidak diserang, Nabi juga nggak menyerang. Nabi memang nggak suka perang, tapi terpaksa harus perang ketika diserang. Dan ayatnya cukup banyak, ada 55 ayat yang diwajibkan untuk berperang dengan senjata. Tapi dengan kesantunan, dengan kedamaian, dengan kesayangan termasuk silaturahmi, ayatnya lebih banyak lagi. Jumlahnya 355 ayat. Kalau perang tadi 55 ayat. Itu menunjukkan Nabi jane boten senang perang. Tapi kalau diganggu, ya terpaksa melawan seperti tawon. Nek wis diusik doyak jenengan Bu, ngilem dinteni tenan niku. Niku tawon. Ini rancang kula izin boten mlebet mergo ribune bar pintu tawon. Tawon balung niku. Nggih. Nyapu sampah sabune kan dawa, ora sengaja nyundul omah tawon, ngamuk. Gawa teng UGD Sarjito botak rambutnya. Diserang sirahe niku. Sarafe niku, kena sarafe niku. Iku tahu, padahal boten sengaja lho. Ning tawon ora ngerti. Sengaja ora ngerti sing penting omah rusak ya ngamuk. Tawon balu. Nganter ibune izin, kula izin boten mlebet. Iku gara-gara tawon.
Tapi kita belajar dari tawon, berarti tawon juga punya prinsip iskariman al-maut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Nah, Ibu, untuk ya, siapa tahu nanti yang bertanya. Untuk mati syahid sebenarnya syaratnya ringan, cuma bersungguh-sungguh, serius, tidak main-main, tidak bercanda. Kalaupun bercanda harus jujur. Di tempat kita banyak ulama, banyak ustaz, banyak kiai jatuh berguguran karena candanya kadang tidak jujur. Candanya pura-pura sehingga jadi masalah. Kalau mau belajar bercanda, belajarlah dari Nabi. Artinya sungguh-sungguh di dalam ibadah, rajin dalam belajar, itu hukumnya, pahalanya termasuk mati syahid. Sering saya contohkan kepada murid-murid saya, kalian kalau sekolahnya serius, PR dikerjakan, tugas digarap, itu kalau kalian mati di sekolah, matinya mati syahid walaupun tidak perang. Termasuk teman-teman guru-guru yang mengajar juga saya sering nasihati, ibu bapak kita mengajar harus serius, biar nanti kalau kita mati ketika mengajar mati syahid, keselak kapur misalnya, atau masak SD kesetrum, itu nanti mati syahid. Murid-murid juga gitu, kalau kamu rajin, pengen dikerjakan, mati di sekolah mati syahid. Tapi kalau sekolahnya main-main, pengen orang digarap, tugas yang dikerjakan, kalau gurunya wani, pengen mati, orang mati syahid, mati sangit. Ini yang sering saya sampaikan kepada murid-murid saya. Nah, ibu-ibu, kalau kita ngajinya rajin, ibadahnya rajin dengan sungguh-sungguh, insya Allah dengan pilih budi, iskariman al-maut syahidan, hidup mulia atau mati syahid, atau dapat dua-duanya. Maka pesan saya, jagalah keistiqomahan pengajian istiqomah. Jangan sampai ada yang keluar, syukur-syukur nambah jamaahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa untuk Ibu Lis yang jamaah istiqomah yang saat ini baru Ibu Endang ya? Berarti ada dua. Tadi ada minta doa untuk kesehatan Ibu Endang ya, yang baru saja operasi. Ini satu lagi. Kapan beritanya? Monggo ibu-ibu kita berdoa bersama-sama, termasuk buat kita juga, semoga tetap sehat walafiat ya. Ala hadiniyah wa syafa'atillahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa qadiyal hajat wa qadi'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Allah
اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عين صغيرة وفي أعين الناس كبيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب